Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Tinggal 2 bulan lagi ya, bahkan 2 bulan kurang kita menuju SBMPTN. Tidak bosan-bosannya saya ingatkan teman-teman untuk menggambar setiap hari. Entah itu cuman bikin doodle aja, coret-coretan, bikin sketsa. Pokoknya teman-teman harus ada latihannya setiap hari menggambar, walaupun bukan latihan dari kanvas ilmu. Pernah kita bahas juga sebelumnya bahwa ujian gambar itu bukan ujian teori, tapi ujian praktek. Maka nanti hasilnya akan beda sekali. Teman-teman bayangkan ibaratnya bagaikan ada seseorang yang paham banget teori tentang penjaskes dengan seorang atlet. Nah, seseorang yang paham banget teori penjaskes, dia bisa jadi guru penjas. Nah, tapi dia belum tentu bisa jadi atlet. Nah, sedangkan yang akan kita kejar adalah ini kita menjadi atletnya nih, bukan hanya sekedar mengajarkan teorinya saja, tapi kita juga harus bisa melakukan prakteknya. Jadi sekali lagi di sisa 2 bulan terakhir ini mungkin kurang, silakan teman-teman tiap hari coret-coretan, bikin sketsa, sekedar melepaskan mungkin kepenatan, kebosanan, tapi yang penting ada coret-coretannya sedikit. Setiap hari pasti ada coret-coretnya. Nah, teman-teman, bicara tentang belajar online ini agak berbeda dengan pola belajar kita yang biasanya. Belajar online ini kita butuh kemandirian yang sangat banget. Nah, di sini kita butuh kemauan yang kuat, willpower. Aku kasih contoh sedikit. Jadi suka ada yang nanya gini, "Kak, nanti di kuliahan bakal diajarin software design nggak sih?" Gitu. Jawabannya ya, tapi ada tapinya. Mata kuliahnya ada untuk belajar software design, itu ada mata kuliahnya. Tapi apa yang dosennya ajarkan itu biasanya dosen hanya mengajarkan di awal-awal saja, paling 1, 2, atau 3 pekan di awal. Kemudian diajarkan hanya basic-basicnya saja, tools basicnya, bagaimana cara memindahkan benda-benda, bagaimana cara copy paste, bagaimana cara membuat benda-benda yang basic. Nah, itulah yang dosennya ajarkan. Selebihnya gimana? Ya udah dilepas. Akhirnya gimana? Anak-anak pada ngulik sendiri. Si A ngulik-ngulik, si B ngulik-ngulik, kemudian kita akhirnya saling tukeran informasi tuh di situ. Kita saling tukar informasi. Gimana sih caranya bikin begini? Oh, ini gue tahu nih, semalam gue ngulik-ngulik dapet caranya begini. Artinya sebenarnya pola belajar di kampus itu sebenarnya pola belajar mandiri. Dosennya tidak akan terlalu ngejar banget. Dosen hanya memberikan sedikit arahan. Sisanya mahasiswanya yang harus aktif. Entah itu cari ilmu, kejar langsung dosennya, kejar asisten dosennya, belajar bareng-bareng sama mahasiswa yang lain, cari literatur sendiri. Nah, inilah dia pola belajar mandiri. Dengan kondisi yang ada seperti ini, kita memang dipaksa harus menerapkan pola belajar mandiri ini. Tapi ya wayahna gitu. Dan ini akan jadi pengalaman bagus karena nanti pun di kampus pola belajarnya akan seperti ini dan teman-teman sudah duluan mengalaminya. Nah, di sini teman-teman harus pinter-pinter memanage. Pertama, teman-teman harus mengatur waktu, mengatur jadwal. Gitu. Karena walaupun di rumah, justru kamu harus punya jadwal. Kalau kamu nggak punya jadwal, bakal acak-acakan, seriusan. Kamu harus bikin jadwal. Hari Senin, Selasa, Rabu, jam sekian sampai jam sekian. Nggak ada bedanya sama sekolah biasa. Gitu. Kamu harus bikin jadwal, itu satu. Yang kedua, konsistensi. Ketika kamu sudah ngatur jadwal, kamu harus ikutin itu jadwalnya, A, B, C, D. Nah, penyakitnya gimana? Oh, hari Senin jam 10 harusnya belajar apa misalnya? Harusnya belajar matematika. Ntar dulu di rumah ini masih banyak waktu. Jam 11 aja deh mulainya, jam 11 gitu. Akhirnya jam belajarnya jadi mundur. Atau bahkan nanti kalau dientar-entar, penyakitnya itu nanti akhirnya malah nggak sama sekali. Pembenarannya apa? Di rumah ini, libur ini masih banyak waktu ini. Nah, itu hati-hati. Yang ketiga, sama sih
disiplin. Karena ini belajar mandiri, teman-teman harus disiplin, harus bisa ngatur diri sendiri. Tidak ada guru, tidak ada yang mengatur teman-teman secara saklek. Misalnya kalau di sekolah ada bel, semuanya harus masuk, gurunya hadir. Secara langsung maupun tidak langsung, teman-teman ada yang memaksa, tanda kutip. Kalau teman-teman belajar mandiri, yang bisa memaksa teman-teman apa? Motivasi diri sendiri. Tadi, willpower, kemauan yang kuat. Nah, itu sekilas tentang belajar online. Mudah-mudahan bisa jadi penyemangat juga, karena dalam kondisi yang seperti saat ini, mau nggak mau pola belajar kita harus seperti ini.